Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Letmina Nur dengan NIM F1 E120021 kelas R004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek statistika terapan yang telah saya susun, yang diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika terapan yang diampu oleh dosen Ibu Ulfa Khaira Askom Mkom. Langsung saja judul judul yang saya berikan di proyek ini yaitu analisis regresi dan korelasi atau linear sederhana dengan pemrograman R. Pada kesempatan kali ini penulis akan melakukan analisis regresi dan korelasi linear sederhana dengan menggunakan R. Di sini saya ingin mengetahui berapa besar pengaruh angka konsumsi ikan di tahun 2020 dengan jumlah nelayan atau pembudidaya ikan di Indonesia di tahun 2020. Data ini saya peroleh dari statistik.kkp.go.id. Dari sini saya dapatkan datanya. Kemudian saya susun menjadi seperti ini menurut provinsinya masing-masing. Metode yang saya gunakan yaitu analisis regresi linear sederhana atau simple linear regression. Saya ingin mengetahui apakah angka konsumsi ikan yaitu sebagai variabel X memenuhi jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan sebagai variabel Y-nya. Berikut merupakan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghimpun data yang seperti yang di atas ini tadi. Selanjutnya menginputkan data, lalu membuat scatter plot, menampilkan garis regresinya, membuat hipotesis, mencari persamaan model regresi linear sederhana, lalu ringkasan dari perhitungan regresi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, kita langsung ke menginput data. Setelah data berhasil dikumpulkan di dalam satu file Excel, selanjutnya data diinputkan ke dalam pemrograman R seperti ini. Diinputkan. Selanjutnya membuat scatter plot. Untuk membuat scatter plot ini kita harus memasukkan sebuah kode yaitu plot tugas project dolar angka konsumsi ikan sebagai variabel X-nya, koma tugas project dolar jumlah nelayan atau pembudidaya sebagai variabel Y-nya. Ini plot yang didapatkan dari kode yang telah dimasukkan tadi. Selanjutnya membuat garis regresi. Untuk membuat garis di scatter plotnya kita perlu memasukkan kode abulen dalam kurung LM dalam kurung lagi tugas project setelah dolar jumlah nelayan pembudidaya tanda gelombang tugas project dolar angka konsumsi ikan. Di sini Y-nya di depan dan X-nya di belakang. Setelah di enter begini, inilah hasil yang kita dapatkan. Dari sini kita melihat garis regresinya itu tuh turun dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi kemungkinan pengaruh konsumsi ikan ini akan negatif. Ya. Baik, selanjutnya kita membuat hipotesis. Di sini saya membuat hipotesis H0-nya sebagai angka konsumsi ikan atau variabel X tidak mempengaruhi jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan atau variabel Y-nya di Indonesia pada tahun 2020. Dan H1-nya angka konsumsi ikan mempengaruhi jumlah masyarakat
yang berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia pada tahun 2020. Setelah hipotesis, berikutnya kita mencari persamaan modal regresi linear sederhana dengan menginputkan kode LM dalam kurung tugas proyek dolar lagi jumlah nelayan budidaya tanda gelombang tugas proyek dolar angka konsumsi ikan di dalam R-nya. Setelah di enter, ini yang output yang kita dapatkan. Dari output di atas kita dapat menuliskan persamaan model regresi linear sederhananya, yaitu Y sama dengan 280,250 dikurang 2394 X. Dari output pada model regresi di atas, kita mendapatkan X yang negatif. Cukup mengejutkan, sebab hal ini berarti terdapat hubungan yang negatif antara angka konsumsi ikan dengan jumlah nelayan atau pembudidaya dan H0 ditolak. Jadi menurut output yang kita dapatkan, semakin tinggi angka konsumsi ikan, maka semakin rendah jumlah nelayan atau pembudidaya. Hal ini sesuai dengan plot yang kita buat sebelumnya, yang terlihat dari garis regresinya yang menurun ke bawah. Jadi kalau seperti itu, semakin banyak yang makan ikan, semakin dikit nelayannya. Mungkin ikannya habis. Jadi nelayannya pada berhenti. Baiklah, selanjutnya menampilkan ringkasan dari perhitungan regresi. Dengan perintah summary, ini akan menampilkan tabel ANOVA beserta uji parsial atau uji T-nya dan uji simultan atau uji F, lengkap dengan signifikansinya. Selain itu juga terdapat nilai koefisien determinasi atau R kuadrat untuk menentukan kesesuaian modal. Ini kode yang kita inputkan summary dalam kurung LM, tugas dalam kurung lagi tugas proyek dolar jumlah nelayan atau pembudidaya, gelombang lagi tugas proyek dolar angka konsumsi ikan. Nelayan ini yang variabel Y, angka konsumsi ikan ini variabel X. Baiklah, ini output yang kita dapatkan. Dari output ini kita dapat tarik kesimpulan, yaitu dengan T-value sebesar min 1,370 dan P-value 0,0724, di mana tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05, memberikan hasil terima H1, bahwa angka konsumsi ikan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah nelayan atau pembudidaya. Nilai koefisien regresi dari X sebesar negatif 2,394 dapat kita interpretasikan bahwa setiap kenaikan nilai konsumsi ikan atau X, maka jumlah nelayan dan pembudidaya akan turun sebesar 2.394. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.